Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Rahmawati dari kelas studi fikih C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu sumber dalil fikih yang muttafaq. Sumber dalil yang muttafaq ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan juga Qiyas. Yang pertama yaitu Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya. Secara istilah, Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi selanjutnya secara mutawir. Membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran pertama kali diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 41 tahun, tepatnya di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Al-Quran ini turun secara tidak langsung atau bisa dibilang secara berangsur-angsur dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. 13 tahun turun di Madinah 13 tahun turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan 10 tahun lagi turun di Madinah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, atau kurang lebih 22 tahun 2 bulan 22 hari. Isi kandungan Al-Quran sebagai sumber hukum. Pertama yaitu ajaran mengenai kepercayaan yang fokusnya pada tauhid dan sistem yang mengatur hubungan antara makhluk dan Tuhan. Yang kedua yaitu kisah tentang keadaan manusia sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, baik kisah tentang umat yang beriman atau tentang kisah umat yang tidak beriman. Yang kedua yaitu kisah yang akan terjadi di masa depan, seperti kisah kehidupan di alam kubur atau di akhirat. Yang keempat yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan sesama manusia dan lingkungan sosialnya. As-Sunnah. As-Sunnah secara bahasa berasal dari sana yasunu sunatan, yang berarti jalan yang bisa dilalui atau cara yang dilakukan tanpa mempersalahkan apakah cara ini baik atau buruk. Secara istilah, sunnah didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perbuatan, ucapan maupun takrir, sifat fisik dan psikis, baik sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi atau sesudah diangkat menjadi Nabi. Macam-macam sunnah. Yang pertama yaitu sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah ini merupakan sunnah yang berasal dari perkataan Nabi Muhammad SAW dan didengar oleh para sahabat lalu disampaikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu sunnah fi'liyah, yaitu sunnah yang berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh sahabat Nabi lalu disampaikan kepada orang lain atau umat ya. Yang ketiga yaitu sunnah takririyah, yaitu sunnah yang berasal dari perilaku sahabat yang diketahui oleh Rasulullah tetapi beliau tidak melarangnya. Fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan at-takrir. Di sini sunnah berfungsi sebagai penguat sesuatu yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu bayan at-tafsir. Bayan at-tafsir ini di sini sunnah berfungsi sebagai pemberi rincian pada ayat-ayat yang mujmal, memberikan takkid pada ayat-ayat yang mutlak, dan memberikan taksis pada ayat-ayat yang umum. Yang ketiga yaitu bayan at-tashri'.
bayan at-tasyri ini yaitu sunnah yang berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum atau aturan-aturan yang tidak terdapat pada Al-Quran. Ya, ijma. Ijma secara bahasa adalah sepakat, setuju atau sependapat. Secara istilah, ijma itu diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khalaf, yaitu kesepakatan seluruh imam mujtahid dari kalangan kaum muslimin dalam salah satu kurun dari kurun-kurun yang banyak yang sesudah wafat Rasulullah SAW terhadap suatu peristiwa hukum syara. Dalam melakukan ijma harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya yaitu yang menyepakati haruslah seorang mujtahid. Mujtahid di sini diartikan sebagai para ulama yang memiliki kemampuan dalam mengisbat hukum-hukum Islam dan syara. Dengan demikian, kesepakatan yang bukan dilakukan oleh para mujtahid atau orang awam itu tidak bisa dibilang ijma. Yang kedua yaitu disepakati oleh seluruh mujtahid. Apabila sebagian mujtahid itu tidak setuju, meskipun yang tidak menyetujui itu hanya sedikit, maka hal itu tetap tidak bisa dikatakan ijma. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan atau memiliki pandangan bahwa ijma itu sah meskipun dilakukan oleh sebagian ulama, karena menurut hukum fikih sebagian besar itu telah mencakup keseluruhan. Yang ketiga yaitu para mujtahid yang menyepakati haruslah umat Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu kesepakatan dilakukan setelah wafat Nabi Muhammad SAW. Atau ijma itu tidak terjadi ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, karena semua permasalahan ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, maka yang menyelesaikan adalah Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Yang kelima yaitu kesepakatan yang dilakukan haruslah berhubungan dengan syariat Islam. Macam-macam ijma. Ijma ada dua, yaitu ijma syar'i dan ijma syukuti. Ijma syarif yaitu merupakan ijma yang dilakukan melalui kesepakatan para mujtahid, baik melalui pendapat atau perbuatan terhadap suatu hukum. Sedangkan ijma syukuti merupakan ijma yang dilakukan dengan cara sebagian mujtahid menyampaikan pendapatnya tentang suatu masalah, kemudian pendapatnya tersebut disebarluaskan dan tidak ada seorang mujtahid lain yang mengungkapkan perbedaan pendapat tersebut setelah ia meneliti pendapat tersebut. Yang terakhir yaitu qiyas. Secara terminologi, qiyas adalah menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain perihal ada atau tidaknya hukum berdasarkan unsur yang mempersatukan keduanya, baik berupa penetapan maupun peniadaan hukum atau sifat keduanya. Menurut para ahli usul qiyas adalah menerangkan suatu hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan berdasarkan nasnya. Rukun qiyas ada 4, yaitu asal. Asal atau pokok adalah suatu peristiwa yang sudah ada nasnya yang dijadikan tempat untuk mengkiaskan. Yang kedua yaitu far'u, cabang. Cabang itu berarti peristiwa yang tidak ada nasnya, atau bisa disebut kasus yang tidak bisa diketahui, yang tidak diketahui hukumnya secara tegas. Kalau hukum asal, yang ketiga yaitu hukum asal, yaitu hukum syara yang ditetapkan oleh suatu nas. Yang terakhir yaitu ilat, yaitu suatu sifat yang terdapat pada asal. Contoh dari rukun qiyas ini yaitu permasalahan memakan harta anak yatim. Jadi
hukum memakan harta anak yatim ini tidak terdapat dalam Al-Quran, namun yang ada hanya hukum haramnya contoh dari rukun-rukun qiyas ini, implementasi rukun-rukun qiyas ini yaitu hukumnya menjual harta anak yatim. Nah, di dalam Al-Quran atau Sunnah tidak ada pembahasan tentang menjual harta anak yatim. Yang ada hanya tentang hukum memakan harta anak yatim. Jadi memakan harta anak yatim itu disebut asyal, menjual harta anak yatim itu disebut furu', dan haram makan harta anak yatim itu disebut hukum asal. Yang terakhir yaitu ilat. Ilatnya di sini yaitu makan harta anak yatim itu sifatnya mengurangi dan menghabiskan harta anak yatim. Jadi kesimpulannya, menjual harta anak yatim merupakan tindakan yang sifatnya menghabiskan harta anak yatim tersebut kan. Karena sifatnya yang menghabiskan, maka menjual harta anak yatim itu sama sifatnya dengan memakan harta anak yatim. Jadi haram hukumnya. Macam-macam kias. Yang pertama yaitu kias aula. Kias aula merupakan kias yang ilat pada far'u lebih utama ilat yang pada asal. Yang kedua yaitu kias musawi, kias yang dimana ilat antara yang ada di cabang sama bobotnya dengan ilat yang ada pada asal. Yang terakhir yaitu kias al-adna, yaitu kias dimana ilatnya yang terdapat pada cabang lebih rendah bobotnya dibandingkan dengan ilat yang terdapat dalam asal. Macam-macam kias menurut jelas atau tidaknya ilat sebagai landasan hukum. Yang pertama yaitu kias jali, yaitu kias yang menggunakan ilat yang ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai dasarnya. Yang kedua yaitu kias khafi. Kias khafi adalah kias yang ilatnya tidak disebutkan dalam nas secara nyata, sehingga untuk menentukan ilat hukumnya harus menggunakan ijtihad. Sekian dari saya, mohon maaf apa ada salah-salah kata atau penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.